Nane Malomo, hukum, harga diri, dan warisan Sidrap. Apa jadinya jika seorang raja harus mengadili darah dagingnya sendiri? Apakah hukum masih berdiri? Atau akan tumbang oleh cinta dan air mata? Di tengah lembah dan perbukitan Sidenreng Rapang, Sidrap, lahirlah seorang tokoh yang kelak menantang sejarah. Namanya Lapagala. Namun ia lebih dikenal dengan gelar kehormatannya, Nanai Malomo. Ia bukan raja, bukan juga panglima perang. Tapi ucapannya lebih tajam dari keris dan lebih kuat dari istana. Ia adalah seorang pandrita cendekiawan yang hidup pada abad ke-16, di zaman di mana hukum kadang tunduk pada kehendak darah biru. Namun tidak bagi Nanai Malomo. Sejak muda, ia telah belajar adat, lontarak, dan ilmu pemerintahan. Ia menjelajah kerajaan-kerajaan Bugis, berdiskusi dengan pemikir besar seperti Puang Ri Magalatung dari Wajo, Arung Bila dari Sopeng, dan Kajau Lalidong dari Bone. Ia bukan hanya pintar, tapi juga bijak. Dalam setiap kalimatnya, terkandung hukum dan hikmah. Suatu hari, sebuah kasus mengguncang istana Sidenreng. Seorang bangsawan muda, keponakan Nane Malomo sendiri, dituduh membunuh rakyat kecil karena sengketa tanah. Rakyat marah. Tapi, para bangsawan diam. Itu darah bangsawan, jangan dijamah, kata mereka. Tapi tidak bagi Nanai Malomo. Ia maju ke hadapan raja dan berkata, "Hukum tidak mengenal anak, tidak mengenal cucu." Seketika, istana sunyi. Kalimat itu seperti kilat di siang bolong. Raja pun meminta Nanai Malomo menjadi hakim dalam perkara itu. Dan ia menjatuhkan vonis, keponakannya harus dihukum. Tangisan keluarga membanjiri ruang pengadilan. Tapi Nanai Malomo tak gentar. Jika hukum bisa dibeli oleh air mata, maka Sidrap akan hancur oleh belas kasihan yang salah tempat, ujarnya. Namun keberanian itu tidak datang tanpa harga. Bangsawan lain mulai membenci Nanai Malomo. Mereka menyebutnya pengkhianat darah. Bahkan ada yang mengancam nyawanya. Tapi ia tetap diam, hanya menulis dan menulis. Di dalam lontarak-lontarak yang ia susun, tercatat prinsip-prinsip pemerintahan, etika, dan keadilan. Bukan hanya untuk raja dan bangsawan, tapi juga untuk rakyat. Ia mulai mengajar di bawah pohon rindang, di pelataran rumah panggung, dan di surau-surau. Ia menanamkan satu pesan penting. Jangan menjadi orang besar karena keturunan. Jadilah besar karena kau menegakkan keadilan. Tahun demi tahun berlalu. Nane Malomo menua. Di usia senjanya, ia lebih sering menyendiri, menulis, dan mengamati. Suatu malam, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kelak, tubuhku akan hilang, tapi pikiranku akan tinggal di tanah ini." Dan benar saja, saat ajal menjemputnya pada tahun 1654, rakyat Sidrap berkabung selama 7 hari 7 malam. Tak ada genderang perang, tak ada pesta, hanya doa dan lontarak yang dibacakan di seluruh pelosok. Zaman boleh berganti. Sidrap kini bukan lagi kerajaan, tapi kabupaten modern. Namun nama Nanai Malomo tetap hidup. Ia dijadikan nama rumah sakit, RSUD Nanai Malomo, simbol pengabdian. Ia dijadikan nama klub sepak bola, PS Nene Malomo, simbol sportivitas. Ia dijadikan slogan daerah, Bumi Nanai Malomo, simbol integritas. Dan yang lebih penting, ajarannya hidup di hati orang Sidrap. Di setiap pengadilan, di setiap musyawarah, bahkan di percakapan warung kopi, nama Nanai Malomo disebut bukan karena ia orang besar, tapi karena ia membuat rakyat merasa besar. Banyak orang menulis sejarah dengan pedang, tapi Nanai Malomo menulisnya dengan kata-kata yang hidup di hati manusia. Apakah kita masih punya keberanian seperti beliau? Ataukah hukum kini hanya sebatas tulisan? Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.